Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Emiliza Natasha dengan teman saya Mulia Asa Septiani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Asbabun Nuzul. Sebelum kita memulai presentasi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Pengertian dari asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Fungsi mengetahui asbab an-nuzul yaitu yang pertama, mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Yang kedua, yakni pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengkhususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Dan yang ketiga yaitu asbab an-nuzul dapat membantu memahami apakah ayat berlaku umum atau khusus dan bagaimana penerapannya. Macam-macam asbabun nuzul. Macam-macam asbabun nuzul dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, merupakan beberapa sebab yang hanya melatar belakangi satu ayat Al-Quran. Contoh ayat yang memiliki asbabun nuzul macam ini adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua adalah ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, adalah satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat Al-Quran. 5 contoh ayat yang memiliki asbabun nuzul yaitu surat Al-Kahfi ayat 28, surat Al-Duha ayat 1-3, surat An-Nisa ayat 59, surat Abasa ayat 1-10, surat Al-Lahab ayat 1-5. Dan contoh-contoh ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul yakni yang memuat cerita para nabi terdahulu. Sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran turun sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Yang kedua, beberapa ayat turun sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, ayat-ayat turun sebagai jawaban atas pertanyaan dan keperluan masyarakat pada saat itu. Yang keempat, turunnya ayat-ayat Al-Quran juga karena tuntutan dan perintah langsung dari Allah untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Yang kelima, ayat-ayat Al-Quran turun untuk memberikan penguatan dan penegasan terhadap ajaran-ajaran Islam yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, Al-Quran turun sebagai pengingat dan peringatan bagi manusia agar tetap taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Yang ketujuh, turunnya ayat-ayat Al-Quran juga sebagai pembuktian kebenaran ajaran Islam dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Redaksi asbab an-nuzul dari ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Asbab an-nuzul ayat ini turun di bulan Ramadan dan menjelaskan kewajiban puasa Ramadan bagi umat Islam. Yang kedua yakni surah Al-Isra ayat 23. Ayat ini turun sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang-orang musyrik tentang siapa yang pantas mereka sembah di samping Allah. Yang ketiga yakni surah Al-Anfal ayat 30. Ayat ini turun setelah musuh-musuh Islam mengajukan tantangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah.
Yang keempat yakni surah Al-Mujadilah ayat 1. Ayat ini turun setelah seorang wanita bernama Qaulah binti To'labah mengajukan keluhan kepada Rasulullah tentang perlakuan buruk suaminya terhadapnya. Yang kelima yakni surat Al-Kahfi ayat ayat 9 sampai 26. Ayat-ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW tentang kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Jadi kesimpulan tentang bab asbabun nuzul ini adalah bahwa pemahaman terhadap konteks dan sebab-sebab spesifik di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran sangat penting untuk memahami pesan-pesan Allah dengan lebih baik. Asbabun nuzul membantu kita untuk mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan kejadian-kejadian konkret dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan masyarakat pada masa itu. Dengan demikian, kita dapat menginterpretasikan Al-Quran dengan lebih akurat dan menerapkannya dalam konteks yang sesuai dengan waktu dan tempat, serta mengambil pelajaran yang relevan untuk kehidupan kita saat ini. Sekian presentasi dari kami. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.